Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2201 sampai bab 2202. Mendengar suaranya, semua orang kecuali Li Fugui merasakan hati mereka menegang. Mereka semua berbalik dan melihat ke kejauhan. Baldi Li bahkan lebih bersemangat. Melihat Ning Panan bergegas, dia sudah menyadari sesuatu di dalam hatinya. Ning Dingdang memperhatikan saudaranya berlari dengan tergesa-gesa. Dia mengira kakaknya telah membawa ahli ke sini untuk membantunya membunuh Li Fugui. Pikirkan ini, dia berbalik dengan cepat dan berteriak kepada Ning Panan, "Saudaraku, cepatlah, ini wanita jalang, dia." Ning Dingdang belum menyelesaikan kata-katanya. Ning Panan bergegas menuju Li Fugui. Dia mengabaikan adiknya. Sebaliknya, dia mengikuti Li Fugui dalam lingkaran, dan setelah memastikan Li Fugui tidak terluka, dia menjatuhkan diri dan berlutut di tanah. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ini semua salahku. Salahkan aku, kamu datang ke kota Yanjing. Saya bahkan tidak tahu, jika saya tahu Anda akan datang, saya akan menyambut Anda secara pribadi. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi hari ini? Wuh. Ini trik lama Ning Panan lagi. Meski dia berlutut, dia masih memeluk paha Li Fugui dan mulai menangis. Ding-ding, yang dilepaskan oleh Li Fugui, dan Ning Dingdang serta orang lain di sekitarnya semuanya tercengang. Baldi Li gemetar, "Aku hanya merasakan kehangatan di kakiku." Kemudian bau urin yang menyengat menyebar. Li Fugui menunduk untuk melihat ke arah Ning Panan, sedikit mengernyit dan berkata, "Bangunlah, aku belum mengatakan bahwa aku ingin menjadi tuanmu." Ning Panan berguling, memeluk kaki Li Fugui dan menangis, "Tuan, jika kamu, Pak Tua, jika kamu tidak menerimaku, aku tidak akan bangun hari ini." "Wuh, tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Akhir-akhir ini, aku selalu menanyakan kabar tentangmu. Tapi setiap saat saya bertanya kepada teman-teman saya di kota Jiangnan, pihak lain mereka mengatakan Anda belum pernah ke kota Jiangnan baru-baru ini. Jika Anda berada di sini, saya akan datang mengunjungi Anda. Guru, terakhir kali kita bertemu, semuanya mimpiku adalah tentangmu, Guru. Sulit bertemu denganmu kali ini, Guru. Jika kamu tidak berencana menerimaku sebagai muridmu, aku benar-benar tidak akan mampu bertahan." Li Fugui sepenuhnya diyakinkan oleh lelaki tua di depannya. Dia sedikit mengernyit. Dia berkata dengan sedikit ketidaksenangan, "Bangunlah dulu, saya harus tinggal di kota Yanjing selama beberapa hari. Jika penampilan Anda dalam beberapa hari ke depan memuaskan saya akan mempertimbangkan untuk menerima Anda sebagai murid." Kata-kata Fugui menjadi jaminan bagi Ning Panan. Dia segera berhenti menangis. Dia segera berdiri dan berkata kepada Li Fugui dengan senyuman di wajahnya, "Tuan, jangan khawatir. Saya telah bersamamu setiap hari akhir-akhir ini. Hehe. Selama Anda memiliki instruksi, itu berada dalam kemampuan saya. Saya akan membantu Anda melakukannya." Li Fugui tersenyum, mengulurkan tangannya, menyentuh kepala Ning Panan, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya sangat senang Anda mengatakan ini." Dia berbalik dan melihat ke arah Ning Dingdang. "Dingdang, ada apa denganmu?" "Nak, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa ini adalah Dr. Li Fugui, yang sekarang spiritual. Presiden Konferensi Farmasi, Ketua Grup Farmasi Guiro, calon majikanku." Pikiran Ning Dingdang berdengung. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Baru saja dia bertanya, "Tunggu sebentar. Apakah Anda Tuan Li Fugui, yang menjadi sangat terkenal di kalangan bisnis Tiongkok akhir-akhir ini?" Li Fugui tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Apakah Anda tidak seperti itu?"
Tampan seperti yang kamu harapkan? Ya, Ning Dingdang tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Li Fugui lagi. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa bahwa anak laki-laki di depannya adalah seorang penipu. Meskipun dia masih muda, tapi saya tidak tahu berapa banyak orang kaya yang pernah saya lihat. Asalkan Anda punya sedikit tabungan, tidak mungkin juga menjadi seperti Li Fugui, mengenakan pakaian santai dan keluar rumah tanpa kartu apapun. Li Fugui langsung memahami pikiran Ning Dingdang melalui keterampilan nyanyiannya. Setelah memikirkannya sebentar, Li Fugui bertanya pada Ning Dingdang, "Ada apa? Apakah menurutmu aku berbohong karena pakaian lusuh yang kukenakan?" Ning Dingdang belum menjawab. Ning Panan dengan cepat tertawa dan berkata, "Tuan, apa yang Anda katakan salah? Bagaimana Anda bisa dianggap lusuh? Anda rendah hati, sangat rendah hati. Sepertinya saya harus memberitahu Anda hal ini di masa depan. Anda telah belajar lebih banyak. Omong-omong, guru, saudara perempuan saya tidak memiliki mata hari ini, yang menyinggung perasaan Anda. Saya harap Anda akan lebih berhati-hati dan tidak mempedulikannya seperti anak kecil." Pada titik ini, Ning Panan berkata kepada Ning Dingdang dengan marah. Berkata, "Dingdang, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada guru?" Ning Dingdang membuka mulutnya. Awalnya berencana bertanya pada Ning Panan apakah dia tertipu. Tetapi ketika kata-kata itu terucap dari bibirnya, dia tidak bisa mengucapkannya dengan lantang. Meskipun kakakku tidak terlalu bisa diandalkan dalam melakukan beberapa hal. Tapi hari ini, di depan banyak orang, dia berlutut di depan Li Fugui dan bertindak dengan sangat hormat. Dari sudut pandang ini, saya yakin saudara saya tidak akan tertipu begitu saja. Tentu, selain itu, ada hal lain. Itulah reputasi Li Fugui, dan dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dikatakan bahwa orang ini sudah menjadi orang yang menutupi langit dengan satu tangan di kota Jiangnan. Apalagi dia juga mengontrol banyak ramuan di tangannya. Berpikir seperti ini, Ning Dingdang melangkah maju dengan perasaan tidak senang dan berkata kepada Li Fugui dengan santai, "Maaf, Tuan Li juga bukan orang yang picik." Lebih-lebih lagi, meskipun Ning Dingdang bersikap kasar padanya, sebenarnya kesalahannya bukan pada Ning Dingdang. Jika kamu tahu kesalahanmu dan bisa memperbaikinya, tidak ada kebaikan yang lebih besar. Ingatlah mulai sekarang, ketika sesuatu terjadi, jangan mengikuti pendapat orang lain. Paling tidak, kamu harus punya penilaian sendiri. Kata-kata Li Fugui membuat Ning Dingdang diam-diam memikirkan apa yang harus dia lakukan. Jika bukan karena kamu membantu keluarga kami, mengapa aku begitu mudahnya meminta maaf padamu? Lupakan, bibiku menekan ketidakbahagiaannya untuk saat ini. Ketika Anda membantu keluarga kami menangani masalah ini, saya tahu Anda siapa. Apakah kamu tidak tahu, apa yang dipikirkan Ning Dingdang sepenuhnya diketahui oleh Li Fugui. Dia menatap Ning Dingdang, tersenyum, dan berkata, "Saya tahu kamu pasti merasa tidak nyaman sekarang, tapi tidak masalah, saya harus tinggal di kota Yanjing selama beberapa hari lagi, dan dalam beberapa hari terakhir, saya akan melakukannya membuatmu yakin padaku." Di sisi lain, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Ning Panan buru-buru mendekati Li Fugui dan bertanya sambil tersenyum nakal, "Tuan, jadi kamu sudah memaafkan adikku, kan, Li Fugui?" Dia tersenyum santai dan berkata, "Saya tidak memaafkannya. Apakah menurut Anda dia masih bisa berdiri di depan saya hidup-hidup sekarang?" Ning Panan benar-benar lega. Selama Li Fugui memaafkan adiknya, segalanya akan lebih mudah ditangani. "Tuan, ngomong-ngomong, apakah Anda di sini sendirian kali ini atau bersama teman? Jika Anda sendirian, dalam beberapa hari ke depan, saya
Sebelum Ning Panan menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, saya datang dengan teman-teman saya, dan beberapa teman lainnya akan segera datang." Ning Panan melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, saya belum melihat apapun di sekitar sini. Siapa teman Anda?" Li Fugui menunjuk ke bagian dalam hotel. Setiap orang yang harus masuk sudah masuk. Masih ada beberapa di dermaga, tetapi mereka akan segera tiba. Ning Dingdang mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Tiba-tiba saya memikirkan Apu. Dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan tidak percaya, "Tuan Li, apakah Anda mengatakan bahwa lebih dari 300 orang di dermaga semuanya adalah teman Anda?" Li Fugui mengangguk dan bertanya, "Ada apa? Terserah Anda. Itu sepertinya aku, Li Fugui, tidak boleh berteman dengan orang-orang ini." Ning Dingdang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tidak, aku tidak menyangka kamu akan bersama mereka." Faktanya, alasan mengapa Ning Dingdang dihargai kali ini adalah, para tamu, bukan karena ada lebih dari 300 orang di sisi lain. Untuk hotel Ningan mereka, lebih dari 300 orang datang untuk makan, dan mereka tidak menghasilkan banyak uang sama sekali. Yang dia hargai adalah reputasi yang dibawa pihak lain ke hotel Ningan kali ini. Sebelum menyapa sekelompok orang ini, Ning Dingdang sudah mengetahui identitas orang-orang di dermaga dari Apu. Jika orang-orang ini bisa datang ke hotel mereka untuk makan, niscaya hotel mereka akan terkenal di kota Yanjing. Hanya, dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah teman Li Fugui. Ning Panan bertanya pada Li Fugui dengan sedikit kebingungan, "Tuan, apa yang dilakukan teman-teman Anda ini? Mengapa Anda tidak datang ke sini sekaligus?" Li Fugui berkata dengan sedikit malu, "Kami tidak membuat pengaturan." Mendengar ini, Ning Panan menyeringai dan berkata, "Tuan, apakah Anda meremehkan saya? Bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya? Jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke kota Yanjing, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Seperti saat ini, jika Anda bisa menelepon saya, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ayo, Tuan, silakan masuk ke dalam. Saya akan menyambut teman Anda di depan pintu. Ngomong-ngomong, kalau Anda sudah sampai di depan pintu Ningan Hotel, kamu merasa seperti datang ke rumahmu sendiri. Jangan sopan." Li Fugui juga berencana untuk terus membuang-buang waktu di sini. Sekarang Ning Panan telah muncul. Kemudian, saat makan, dia bisa bertanya kepada pihak lain tentang situasi kota Yanjing saat ini. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui hendak berbalik dan berjalan menuju hotel. Tanpa diduga, Ning Panan tiba-tiba teringat sesuatu saat ini. Dia berbisik kepada Li Fugui, "Tuan, mohon tunggu sebentar." Pan An dengan penasaran bertanya, "Ada apa? Apakah ada hal lain?" Ning Panan melihat sekeliling ke penjaga keamanan hotel di depannya. Segera, matanya tertuju pada Baldi Li, yang terjatuh ke tanah. Melangkah maju perlahan, sebelum Ning Panan bisa mencapai Baldi Li. Baldi Li menjadi pucat dan buru-buru berlutut di depan Ning Panan. Dia menangis dengan sedihnya dan berkata, "Tuan muda, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah Tuan Li. Saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan seorang anak yang menangis meminta makanan. Guru, tolong ampuni saya kali ini." Ning Panan menatap Baldi Li dan berkata dengan keras, "Kamu bajingan, minta saja aku untuk mengampuni kamu. Tidakkah kamu lihat siapa yang telah kamu sakiti kali ini? Kamu pria yang mencemooh. Tidakkah kamu ingin melihat siapa yang begitu jahat? Ayo, buka mata anjingku, sangat jelas hari ini bahwa aku adalah apa yang kamu sebut menyebalkan."
Ning Panan hanya sibuk meminta maaf kepada Li Fugui dan hampir lupa tentang Baldi Li yang memarahinya di telepon. Sekarang saya melihat Tuan Li Fugui punya banyak uang. Saya tidak lagi peduli dengan masalah ini. Setelah hati Ning Panan yang cemas lega, dia kembali sadar. Ambil napas dalam-dalam, tepat ketika dia hendak mencabut belatinya, dia menunjukkan beberapa warna pada Baldi Li di depan umum. Tanpa diduga, sebelum tangannya sempat memegang belati, tubuh Baldi Li mulai bergerak-gerak. Busa putih pun terus mengalir dari mulutnya. Ketika penjaga keamanan di dekatnya melihat ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka saling memandang dengan bingung. Ketika Ning Dingdang melihat ini, dia mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah dengan kebingungan di wajahnya. Apa yang terjadi? Li Fugui tertawa terbahak-bahak dari samping dan berkata terus terang. Apalagi yang bisa terjadi? Saya sangat takut. Tinggalkan kata-kata ini, Li Fugui melangkah maju, mencabut jarum perak, berdiri 2 meter dari Baldi Li, dan membuang jarum itu. Jarum perak itu menusuk tubuh Baldi Li tanpa memihak. Baldi Li, yang baru saja mengejang, langsung berhenti bergerak. Dia membuka matanya, dia melihat Ning Panan masih menatapnya. Baldi Li sangat ketakutan hingga dia menangis dan memohon belas kasihan lagi. Ning Panan merasa tidak berdaya saat melihat tatapan pengecut pihak lain. Ning Dingdang menghela nafas pelan dan berkata, "Saudaraku, kamu harus memberitahu Tuan Li untuk tidak menghukumnya. Dia telah berada di hotel selama bertahun-tahun. Dia tidak memiliki pujian selain kerja keras, kan?" Ning Panan hendak berbalik. Li Fugui memohon belas kasihan atas nama Baldi Li, tanpa diduga. Li Fugui memimpin dan berkata sambil tersenyum, "Saya bukan orang yang picik, jadi tidak apa-apa. Karena dia melakukan kesalahan, dia bisa berlutut di depan hotel sepanjang hari. Dia pasti akan mati hari ini. Tapi sekarang, ketika dia mendengar kata-kata Li Fugui, dia tidak bisa mempercayai telinganya." Melihat Li Fugui, Baldi Li bertanya dengan tidak percaya, "Tuan Li, apa yang Anda katakan? Apakah itu benar? Apakah Anda benar-benar berencana untuk mengampuni saya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jika saya tidak mengampuni Anda, apakah Anda benar-benar akan mengampuni saya? Ampuni aku, haruskah aku membunuhmu di sini? Sejujurnya, jika aku membunuhmu demi orang sepertimu, aku sangat takut tanganku kotor. Juga, ketika kamu memohon belas kasihan di masa depan, Don jangan terus-terusan mengatakan bahwa umurmu sudah 80 tahun. Ibuku, aku mempunyai seorang anak yang sedang menunggu untuk diberi makan. Akan percaya padamu ketika kamu membicarakan hal ini di depanku." Baldi Li berkata dengan jelas, tertegun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Li Fugui. Menurut akal sehat, kecuali beberapa sahabat di sekitarnya, bahkan Ning Dingdang tidak tahu banyak tentang situasi di keluarganya. Tapi mengapa Li Fugui tahu banyak tentang hal itu secara detail? Terkejut, Baldi Li dengan ragu-ragu bertanya, "Tuan Li, bagaimana Anda mengetahui informasi ini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan tanya saya bagaimana saya mengetahuinya. Jika Anda tahu yang sebenarnya, berlututlah di depan hotel sekarang." Bersambung.